Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sri Rastutwati Prajapya. Seneng banget nih hari ini kita kembali lagi di program dari Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, yaitu ngobrol pagi bareng Kecamatan Tingkir. Tim, ini kita dibawa ke sini. Itu saya jadi teringat masa-masa kejayaan saya itu. Ini ruangan yang bawa saya gitu-gitu loh Pak. Ya, ruangan pelantikan ya ini kelihatannya. Berarti ini kita berada di aula BKP SDM Kota Salatiga. Betul. Luar biasa. BKP SDM. Nah, kita mau membahas apa ini? Hukuman disiplin. Aja loh Pak. Bahas yang enggak enak-enak. Waduh. Bahas yang enak. Aduh, mak plus aku terus. Jadi duduk uang loh Pak. Mak teratap menurut. Iya. Nah, enggak tuh Pak? Enggak ya. Tema lain aja ya. Aman. Tema lain Pak. Wah, saya tak ngopi dulu Pak. Moga Pak. Karena ini adalah obrolan pagi. Ngopi dulu lah. Biar lebih rileks. Seger ya Mas? Mantap, ini seger Mbak. Pak, ini ada 2 bintang tamu yang luar biasa. Sampai tuh. Saya hari ini nyaman sekali. Karena yang satu beliaunya kalau dipandang indah sekali. Yang satu marahi seneng. Waduh. Mbak Indah dan Mbak Happy dari BKP SDM Kota Salatiga. Dan pagi ini, sehat Mbak? Alhamdulillah. Mbak Indah sehat? Harus sehat. Yeah. Pagi ini memang kita akan membahas yang tadi pagi saya sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Mbak. Katanya ini ada seleksi P3K. Betul ya? Betul. P3K itu pertolongan pada kehamilan atau gimana? Kalau iya saya tak ikut itu. Nah itu P3K itu maksudnya pegawai apa Mbak? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sederhananya THL gitu wae lah ya. Merasa angel-angel. Itu. Beda. Lah apa? P3K sudah resmi. Oh, lah piye? Oh gitu. Nah. Ya. PNS yang satu P3K. P3K. Oke. Nah. Beda dengan THL ya. Oh, beda ya. Nah, ini THL sama P3K beda loh ya. Jadi harus benar-benar dipahami. Nah, Mbak, itu kira-kira kapan ini seleksinya ini? Ya. Monggo. Ya. Jangan terlalu panik. Salah satu monggo. Jadi kalau sesuai jadwal dari pusat, Ya. ada 2 tahapan Mas. Yeah. Tahapan pertama itu jadwalnya untuk jadwal pendaftaran Yeah. itu dimulai tanggal 1 sampai 20 Oktober. 1 sampai 20 Oktober. Oke. Itu tahap 1. Kemudian untuk tahapan kedua itu tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Berarti masih 1 bulan lagi ya? Oke. Jadi ini ada ininya juga Mas, kategorinya aja. Ya. Siapa yang bisa mendaftar? Nah ini harus tahu Mbak, masyarakat Mbak. Monggo. Kalau untuk tahapan pertama Yeah. itu yang bisa mendaftar itu adalah tenaga honorer kategori 2 yang terdata pada database PKS. Ya. Kemudian yang kedua adalah non ASN yang terdaftar pada database PKS. Itu Gitu. yang tahapan pertama. Ya. Kemudian untuk yang tahapan kedua itu adalah non ASN yang tidak terdata dalam pendataan non ASN atau tidak masuk Yeah. dalam pendataan non ASN PKN, tapi masih aktif bekerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Oke. Dan sampai saat ini masih aktif bekerja. Ye. Dan ini Mbak, menurut tadi saya kan sudah diberitahu oleh paranormal dan intelijen dari Kecamatan Tingkir. Siapa Rizky? Mbak Tardi. Itu P3K tahun ini dibuka 90 formasi ya? Ya. Betul ya? Nah itu apa aja di dalamnya? Ya, jadi memang untuk saat ini pemerintah Kota Salatiga membuka 90 formasi Mas, itu Yeah. terdiri dari 4 formasi Yeah. tentang fungsional guru, kemudian
14 formasi Oke. jabatan fungsional kesehatan, kemudian 72 formasi untuk jabatan teknis. Jabatan teknis. Berarti jabatan teknis itu di dalamnya termasuk tenaga-tenaga yang semacam di kayak kami di kecamatan pinggir gitu. Iya. Oh, Administrasi umum. pengadministrasi umum. Yeah. Nah, kalau kita ngomongin seleksi apalah CPNS maupun P3K ini, Mbak, syaratnya Mbak sekarang. Syaratnya apa itu? Monggo Mbak Epi biar kelihatan agak tidak tegang ya. Gini-gini aja tadi. Nggih, monggo Mbak. Kalau untuk syaratnya itu untuk yang tahap 1 ini kan untuk ex-PHK 2 Yeah. dan untuk non-ASN yang masuk di pendataan. Hmm. Banyak yang bertanya pada kami ya Mbak Indah, ex-PHK 2 itu apa? Nah, ya betul. Jadi ex-PHK 2 itu memang tenaga honorer yang sudah lama sekali ya Mbak Indah. Banyak itu. Mereka itu didata di tahun 2025. 2005. 2005. Dari 2005. Ya, jadi mereka itu sudah 2 bulan. Jadi mereka itu sudah didata sejak tahun 2006. Oke. Jadi mereka itu sudah lama sekali. Oke. Dan memang pemerintah itu memberikan perhatian khusus untuk mengangkat mereka Ya. menjadi P3K. Lalu yang kedua itu adalah tenaga non-ASN yang masuk pendataan BKN. Itu didata di tahun 2022 ya. Baru kemarin ya 2022 ya. Banyak yang bertanya pada kami lagi, kok saya kok tidak didata, kenapa ya? Jadi pada tahun 2022 itu yang didata adalah yang sudah memiliki masa kerja 2 tahun terus menerus dan tidak termasuk dalam 3 kategori tenaga yang dikecualikan ya. Apa Mbak yang dikecualikan itu Mbak? Yang kecuali itu Tenaga keamanan. Keamanan. Ya. Bersihan. Oh gitu ya. Ya, itu memang di tahun 2022 itu tidak masuk pendataan. Oke. Lalu untuk syaratnya itu usia itu minimal 20 tahun dan maksimal 57 tahun pada saat klik submit. Oke. Gitu. Jadi kalau sudah umurnya sudah melebihi dari 57 tahun pada saat klik submit itu sudah tidak bisa mendaftar. Tuh. Nah ini Mbak, dengar-dengar pemerintah Kota Salatiga ini memang sudah nggak punya anggaran, tapi kok masih aja menerima yaitu seleksi P3K. Itu benar apa tidak? Betul. Betul, ya. Memang sudah nggak punya anggaran. Nah, loh, betul ini. Nah ini maksudnya ini kebijakan seleksi P3K ini dari mana? Jadi kalau untuk masalah anggaran itu memang kita tidak bertanggung jawab ya. Ya. Cuman pada saat kita menyusun formasi itu, kita selalu berkoordinasi dengan tim anggaran juga. Yeah. Lalu muncullah angka 90 itu. Memang 90 itu memang sudah, kalau paribasannya sudah nggak ada uang pun tetap kita anak-anak itu. Jalan ya, tetap jalan ya. Itu tanggung jawab pemerintah Kota Salatiga terhadap non-ASN. Oke. Ini juga menjawab juga pertanyaan orang-orang yang bertanya, kenapa sih Salatiga kok tidak buka CPNS? Ya. Jadi di seluruh di Provinsi Jateng itu yang tidak membuka CPNS kan hanya Salatiga. Hanya Salatiga. Oh. Karena kita fokus untuk membantu para non-ASN. Iya. Karena masih banyak ya Mbak? Masih banyak. Berapa ini Kota Salatiga ini? 365. 1365. Sesuai amanat dari Ya. ASN yang baru. Iya. Nomor 20 tahun 2023 itu memang mengamanahkan untuk instansi dapat menyelesaikan penataan non-ASN-nya paling lambat di tanggal 31 Desember 2024. Gitu. Ya. Ya. Oke. Menyelesaikan penataan non-ASN walaupun mungkin kurang maksimal ya. Ya. Nah, ini Mbak, nanti kalau yang tidak keterima, itu bagaimana kelanjutannya? Ya, kalau yang tidak keterima itu nanti bisa atau dapat dipertimbangkan menjadi taruh waktu, Mas. Asal Berarti ada kelanjutannya ya? Oke. Mengikuti seluruh tahapan seleksi dari awal sampai akhir. Jadi juga harus ikut mendaftar. Oh, Kemudian gitu. mengikuti seleksi kompetensinya. Iya. Oke. Nah,
perbedaannya Mbak, kalau jenengan tadi menyinggung paruh waktu, perbedaannya dengan yang sekarang dan nanti yang paruh waktu itu apa? Kalau itu kita juga belum bisa menggalang. Oh. Karena ya, setiap ada acara di pusat kita selalu menanyakan itu, tapi memang pemerintah pusat ini menyusun peraturan pemerintah itu ya. Jadi kita tunggu saja. Jadi BKPSDM Kota Salatiga hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Menpan RB ya. Nah, Menpan RB, jadi bukannya yang seperti saya katakan tadi ya, katanya tidak ada anggaran, tapi karena ini adalah perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pan RB, ya kita mau nggak mau kita harus melaksanakan demi para saudara-saudara kita yang masih tergolong tadi ya pekerja P3K tadi ya. Oke, Mbak, yang banyak sebenarnya ya yang banyak dikatakan yang ditanyakan itu, Mas sing petisi nauni apa wae iki ini gitu. Nah itu jenengan dapat apa ya, memberikan kisi-kisi apa enggak ini? Biar saudara-saudara kita ini juga semangat mengikuti tes seleksi besok bulan ini yang gelombang 1 dan bulan depan. Monggo Mbak. Kalau untuk sesuai dengan Kepmenpan nomor 347, 348 dan 349 itu ada teknis dan Mesoskul, manajerial, sosial, dan kultural. Lalu juga ada wawancara juga, tapi nanti wawancara juga lewat CAT, lewat komputer juga. Kalau untuk yang dipelajari apa Mbak Indah? Biasanya kalau seleksi semacam itu teknis itu kan berarti yang ini ya pengetahuan secara umum ya. Kalau yang manajerial ya terkait dengan kepemimpinan. Sosial kultural, tapi kaitannya dengan kehidupan sosial gitu ya Mbak. Wawasan kebangsaan gitu-gitu ya. Presiden Musa ini sopo gitu-gitu ya mungkin lah. Ya kan itu biasa biasanya kalau nganu kan harus ditanyakan. Biasa ada lah muncul yang wawasan kebangsaan seperti itu. Nah, ya itu nanti by sistem semua ya Mas ya, itu CAT. Nah ini Mbak, seleksi kompetensinya. Sebenarnya betul ini. Nanti CAT juga. Ya. Nah, ini sebenarnya mau saya ulik juga, Mbak. Tapi kan apa ya? Karena banyak yang para calon P3K ini juga mungkin yang masih tidak melek teknologi lah ya, masih gaptek gitu kan. Nah, untuk memenuhi itu, Mbak, dalam arti kita belum masuk ke arah situ. Tadi tanggalnya sudah ditentukan, kemudian syaratnya tadi sudah Mbak, sudah diutarakan belum? Syaratnya Mbak, syaratnya apa itu? Syaratnya itu ada fotokopi KTP, lalu ijazah, KTP asli, ijazah asli, transkrip asli, lalu ada surat keterangan aktif bekerja dari kepala OPD, ada surat keterangan bekerja dari kepala OPD, jadi itu ada 2 dokumen yang berbeda. Satu surat keterangan aktif bekerja, satu surat keterangan bekerja. Gitu. Sebenarnya isinya hampir sama ya Mbak Ina. Lalu ada juga kalau untuk tenaga kesehatan itu STR. STR itu surat tanda registrasi. Oh iya betul. Ini surat pernyataan 5 poin. Di dalamnya apa itu 5 poin Mbak? Intinya itu tidak terlibat dengan parpol, lalu tidak pernah dihukum. Suatu jalan penjara, lalu bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia ya. Oh itu ada juga. Berarti kayak PNS ya? Betul. Oh, nah padahal ini kan nanti peruntukannya untuk Kota Salatiga atau bisa kalau untuk saat ini masih ya kemungkinan besar tetap kembali Salatiga ya. Kebijakan entah pusat. Jadi syarat yang jelas-jelas jenengan harus punya itu adalah KTP, kemudian ijazah asli ataupun yang sudah diregistrasi ya. Ijazah asli ya. Scan-nya harus asli ya. Oke. Nah ini harus mulai dicari ini saat ini. Kemudian transkrip ya.
jasanya. Nah, ini banyak loh Mbak kayak gini, kadang karena udah lama kan. Kalau hilang nanti bisa segera diurus Mas. Nah, Dapatkan surat keterangan pengganti ijazah. nah ini penting ini. Oke, bagi yang ternyata kok didudah-dudah, dicari-cari, itu ijazahnya sudah banjir lah, pokok dibuang istrinya. Ya ini mulai sekarang harus dicari. Kalau memang ternyata kok hilang, harus tadi Mbak harus dicarikan, diurus di dinas pendidikan ya, dinas pendidikan setempat, lembaga yang berwenang khususnya. Kemudian surat keterangan bekerja. Nah itu harusnya masih ada. Apalagi karena kan kalau sudah masih bekerja aktif kan harusnya ada nih Mbak. Itu dan yang surat keterangan 5 poin tadi ya, tidak narkoboy gitu-gitulah. Tidak terjerat masalah apa gitu-gitu. Lah itu bukan itu nganu pribadi itu ranahnya. Nggih. Nah, kemudian Mbak, kalau sudah diterima, itu nanti apakah secara teknis tadi ya, secara peruntukan tadi, itu beban kerjanya tetap sama atau nyun sewu bisa diperbantukan di mana gitu? Itu P3K itu semacam tetap sifatnya kayak PNS ya, bisa dimutasi kemana-kemana gitu? Kalau nanti sudah diterima P3K, ya memang yang bersangkutan itu harus segera menjalankan atau melaksanakan tugas. Oh gitu. Kalau untuk mutasi sampai saat ini belum misalkan asalnya dari dinas pendidikan. Nah itu nanti pada saat diterima P3K itu dikembalikan ke dinas pendidikan atau bisa diputar? Oh ya. Oh formasinya di mana gitu ya? Oke. Iya. Oh ya betul. Yeah. Oh gitu. Dan kalau sudah diterima, kan sudah diterima nih Mbak, formasinya sudah diterima, oh ternyata di Bapeda. Nah maksud saya nanti bisa 1 tahun 2 tahun bisa diputar. Kalau tidak ada regulasi. Tidak ada regulasinya. Masih sesuai dengan. Oh gitu. Oke. Nah Mbak, tadi kan jenengan singgung soal proses-prosesnya ya. Nah, kita ulangi, dalam arti biar lebih paham para pelamar ini. Di tahapan 1 itu bagaimana, kemudian misalkan ada yang tidak lolos nih. Nah, itu apakah masih bisa daftar di tahapan 2 atau tidak? Nah, itu monggo jenengan jelaskan. Ya, kalau untuk tahapan pertama tadi peruntukannya untuk THK 2 yang terdata pada database BKN dan untuk non ASN yang terdata pada database BKN. Kemudian untuk yang tahapan kedua itu kan untuk non ASN yang tidak terdata pada database BKN. Asal persyaratan masih bekerja 2 tahun ya. Paling singkat 2 tahun secara terus menerus gitu. Nah, ketika nanti di tahapan pertama itu formasinya sudah penuh gitu ya Mas, itu nanti di tahapan kedua masih bisa dilamar oleh peserta di tahapan kedua Mas. Itu beda dengan apa tadi pertanyaan Mas Andri tadi, kalau tidak lolos di tahapan pertama itu apakah bisa mendaftar di tahapan kedua? Itu nggak bisa Mas, karena sudah dikategorikan tadi ya. Tahapan 1 itu peruntukannya untuk siapa, kemudian tahapan 2 siapa ya. Untuk tambahan, jangan sampai keliru. Jadi nanti yang berhak mendaftar di tahap 1 jangan sampai keliru mendaftar di tahap 2 karena oleh sistem sudah ditutup gitu. Pengumumannya sudah jenengan share kemana Mbak ini Mbak? Sudah ke website casn.salatiga.go.id. Termasuk di websitenya Pemkot? Sudah. Nanti juga saya share juga di websitenya Kecamatan Tingkir juga. Terus ini Mas, ada tambahan juga untuk non ASN yang penasaran. Sebenarnya saya itu masuk pendataan nggak sih? Nah, ini banyak yang sering ditanyakan oleh teman-teman ini Mbak. Bisa dicek di aplikasi SSC ASN. SSC. Ditampilkan bisa ya. Ya, oke. Tahu kan nih statusnya apa? Gitu. Atau belum? Nah, kalau sudah terdata itu
bisa mendaftar di tahapan yang pertama. Oke. Kalau tidak terdata berarti nanti daftarnya di Ya. tahapan yang kedua. Mbak, kalau kita ngomongin seleksi apalah ya, calon tentara, PNS, polisi, yang banyak kita dengarkan ya tau, calonnya ono lagi. Dari sini sering pasti orang pertama, ya itulah, ya kan, kecurigaannya pasti di situ. Nah itu integritas BKPSDM ini jenengan harus, ini apakah ada yang seperti itu atau bersih gitu? Kalau untuk seleksi CASN zaman sekarang ya Mas, itu kita tidak bisa Zaman now ya. kita tidak bisa berbuat apapun. Nah. Jadi untuk rekan-rekan jangan percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan menjadi P3K dengan imbalan sejumlah uang. Itu 100% penipuan. Dulurku polane PKPSDM loh. Percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Dulure pejabat, dulure Pak Sol, anak kepala dinas pendidikan, jangan percaya. Seleksi P3K tahun ini murni, bersih, tidak ada embel-embel, KKN dan lainnya. Jadi monggo. Nah ini penting, gratis. Pokoknya kalau ada yang apalah matre apa-apa pemberkasan gitu kan beli sendiri itu pasti kan. Nah kalau ada yang di penawaran apapun siapapun jangan percaya, nggih. Jenengan sinau wae karo donga. Nah, ya. Lah apalagi marani paranormal kecamatan jangan, haram. Nggih, Pak. Nah, jenengan apa yang mau disampaikan dari proses seleksi P3K ini, Mbak? Monggo. Biar para pelamar ini menjadi paham, kemudian menjalani prosesnya dengan semangat itu, ya kan? Mengumpulkan berkas-berkasnya dan sampai saatnya nanti tiba pada saat tes ya Pak. Tesnya itu pakai komputer semuanya. Ya ini monggo. Jadi apa yang ingin sampaikan? Mungkin yang pertama cermati pengumuman ya. Cermati pengumuman. Pemerintah Kota Salatiga harus cermat Mas. Karena kalau tidak cermat itu bisa jadi ini misalkan di seleksi administrasi. Nah biasanya begitu. Yang dipersyaratkan itu adalah ijazah asli. Yang diupload di SSC ASN fotokopi ijazah. Nah itu sudah PNS itu. Cermati. Ya persyaratan-persyaratannya. Cermati persyaratannya. Lanjut Mbak. Ingat periode atau tahapan pendaftarannya ya, apakah pelamar itu masuk di tahapan pertama atau yang kedua? Betul. Karena kalau ternyata pelamar itu masuknya tahapan 1 ya, tapi dia apa ya namanya ya lupa gitu atau ya masih gitu, berarti dia nanti kalau sudah lewat masa pendaftarannya dia sudah tidak bisa mendaftar karena sudah tidak. Ini harus mencermati secara detail. Lanjut Mbak, apalagi? Yang ketiga untuk pendaftaran ya. Pendaftaran harus melalui aplikasi sscasn.bkn.go.id. Itu harus. ASN nanti kita tayangkan di bawah. Oke. Ketiga, kemudian untuk penguploadan bukti ya, persyaratan itu juga harus sesuai ya, harus sesuai gitu. Dan yang paling penting itu melamar sesuai dengan kualifikasi formasinya. Kualifikasi pendidikannya, Terus karena kalau tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan itu nanti melamar coba. Jadi ya kualifikasi pendidikan itu penting. Jadi jangan yang dilamar itu sarjana ada ya, Mbak? Sarjana nganggone ijazah PK. Itu. Nggih. Kemudian apa lagi? Lalu untuk lintas formasi boleh ya, tidak harus di OPD yang boleh. Jadi misalkan peluangnya lebih besar di dinas lain, tidak di dinas yang beliaunya itu bekerja. Boleh. Dan mungkin potensinya mungkin lebih besar ya. Nah, itu nggih. Setiap hari akan kita tampilkan.
rekap pelamar. Oh. Tiap formasi. Itu detail ya. Formasi ini pelamarnya berapa gitu. Nah, ini harus cermat itu. Tiap hari nanti kita. Oke, dari kurun waktu pendaftaran ini harus sering-sering lah main ke BKPSDM untuk mengetahui. Share juga. Share di grup kepegawaian. Oke. Jadi mungkin bisa meminta informasi dari kepegawaiannya untuk dinas masing-masing ya. Ya, Mbak, untuk closing statement, harapan dari BKPSDM Kota Salatiga sendiri apa, Mbak, untuk proses seleksi P3K tahun 2024? Ya, kami berharap pengadaan P3K tahun 2024 ini dapat berjalan dengan sukses, lancar, Mas. Kemudian kami selaku tim yang menangani pengadaan diberikan kesehatan ya semuanya sehingga dapat menyelesaikan pengadaan ini walaupun lintas tahun ya, Mas. Nah, ini memang kita harus bekerja keras gitu ya, supaya kita semua diberikan kesehatan. Kemudian kami juga mohon bantuannya kepada para pengelola kepegawaian di OPD untuk selalu mendampingi atau memberikan fasilitasi kepada Bapak Ibu non ASN yang ada di lingkungan masing-masing OPD untuk senantiasa membantu mereka ketika ada kesulitan apa terkait dengan pelamaran gitu ya, Mas ya, itu dapat membantu sepenuhnya. Kemudian kami juga berharap kami atau Pemkot Salatiga memperoleh SDM yang berkualitas dan mempunyai daya juang yang tinggi gitu untuk pemerintah Kota Salatiga itu, Mas. Oke, luar biasa sekali. Oke, tambahan lagi, masih tambahan, monggo. Bagi yang belum berkesempatan untuk mengisi lowongan formasi, semoga semuanya dapat dipertimbangkan menjadi tenaga tenaga paruh waktu. Oke, ya, baik. Obrolan yang sangat luar biasa, kita aplaus biar lebih semangat ya. Jadi untuk para pelamar, obrolan kita tadi sangat memberi pemahaman dan apa yang mungkin pelamar itu belum tahu, dengan melihat menonton obrolan ini menjadi lebih paham, detail dan cermat, dan bisa melaju untuk menjadi seorang pegawai P3K di pemerintah Kota Salatiga yang mempunyai nilai yang luar biasa. Tapi kalau nggak subscribe tetap. Harus subscribe. Tapi ya itu tadi harus subscribe ya. Itu. Terima kasih Mbak Epi, Mbak Epi dan Mbak Indah atas waktunya. Dan ini Pak, memang sebaik-baiknya orang adalah seseorang yang bisa bermanfaat. Betul ya. Oke. Kita kembali ke program podcast ngopi selanjutnya. Terima kasih.